Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Putri Intan Utami. Saya dari kelas E, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang saya buat dari video Profesor Dasim Budimansyah mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan, urgensi pendidikan kewarganegaraan, dan urgensi mata kuliah umum. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang yang akan ditemui hampir di seluruh negara di dunia. Mengapa demikian? Karena secara filosofis, negara yang ingin tetap eksis harus mendidik warga negaranya menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Menurut Nadine N. Clark, ada 3 tipe jenis warga negara. Yang pertama ialah Sponsteigen, yaitu warga negara yang tidak memiliki pendirian yang kokoh. Yang kedua adalah Stonesteigen, yaitu warga negara yang sulit untuk menerima pandangan orang lain. Yang ketiga ialah Generatorsteigen, yaitu warga negara yang mampu bergerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Generatorsteigen ini dianggap sebagai warga negara yang ideal atau Smart and Good Citizen. Salah satu upaya untuk mendidik warga negara menjadi warga negara yang cerdas dan baik ialah melalui pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan modal sosial dalam membangun bangsa dan negara. Nah, untuk membangun negara Indonesia sendiri, kita harus dibarengi, bahkan didahului oleh modal sosial. Nah, untuk memperkuat modal sosial itu, kita harus memperluas ruang-ruang pertemuan dan merentangkan jaringan-jaringan konektivitas serta semangat yang menimbulkan rasa saling percaya. Disinilah urgensi pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mendidik jiwa-jiwa anak muda agar dapat membayangkan betapa besar dan luasnya negara Indonesia ini, agar kelak ketika dewasa dapat memiliki keluasan mental dan kekayaan rohani. Indonesia ini memiliki posisi yang strategis, baik secara geografis, geoekonomis, geopolitik, dan multikulturalnya. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menanamkan kekayaan jiwa dalam diri anak-anak muda agar strategisnya posisi geografis, geoekonomis, geopolitik, dan multikulturalnya bangsa Indonesia dapat membawakan kesejahteraan. Ada beberapa alasan lain mengapa pendidikan kewarganegaraan ini perlu untuk dipelajari. Yang pertama ialah alasan historis. Alasan historis ini diambil dari catatan sejarah, di mana Bung Karno pernah mengatakan bahwa fase revolusi pertama adalah fase kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, idealisme itu dibumbung tinggi, namun berbeda dengan tingkatan membina bangsa yang sedang kita jalani saat ini, di mana idealisme sudah mulai agak luntur dan egosentrisme makin bertumbuh. Maka pendidikan kewarganegaraan diperlukan sebagai wahana untuk membina bangsa. Yang kedua ialah alasan yuridis, yaitu alasan yang berdasarkan undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 Ayat 3 menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Maka jelas penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Alasan yang ketiga ialah alasan sosiologis, yaitu alasan yang berdasarkan keadaan di masyarakat. Salah satu modal sosial yaitu dengan konsep konektivitas. Nah, untuk menimbulkan konektivitas itu sendiri, kita tidak hanya memerlukan infrastruktur keras, seperti jalan, bangunan, dan sejenisnya, tetapi kita juga memerlukan infrastruktur lunak, seperti pendidikan, agama, budaya, dan pendidikan karakter lainnya. Kita ambil contoh pada peristiwa Sumpah Pemuda, di mana pada saat itu konektivitas fisik sangat terbatas. Namun, dengan konektivitas hati dan pikiran dapat menjadi modal utama perkembangan bangsa. Nah, situasi kita saat ini memiliki konektivitas fisik yang lebih baik dengan hadirnya infrastruktur seperti transportasi, telematika, dan media digital. Namun, kita mengalami pelemahan konektivitas hati dan pikiran, di mana dalam penggunaan konektivitas fisik seperti media digital tidak mengarah pada apa yang semestinya menjadi media sosial.
Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan berperan untuk mendidik kembali anak-anak muda dalam menggunakan konektivitas fisik sebagai media sosial. Alasan yang keempat ialah alasan politis, di mana alasan ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan ini sudah dimulai sejak tahun 1957 dan pada tahun 1973-1974 di perguruan tinggi dikenal dengan pendidikan kewiraan. Pada tahun 1995 pendidikan kewiraan itu berubah nama menjadi pendidikan kewarganegaraan hingga saat ini. Nah, untuk alasan yang kelima ialah alasan pedagogi. Pada hakikatnya manusia ini atau anak-anak dan mahasiswa ini merupakan warga negara yang belum jadi, maka perlu dididik agar sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga merupakan mata kuliah umum, di mana mata kuliah umum ini memiliki peran yang strategis diantaranya sebagai pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan yang berguna bagi kedisiplinan dan bidang studi lainnya. Yang kedua ialah membantu untuk memahami keterkaitan satu ilmu dengan ilmu lainnya. Mata kuliah umum ini menjadi solusi dari sempitnya sosialisasi antar bidang studi. Yang ketiga ialah dapat mengajari mahasiswa bagaimana cara mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus setelah sudah dan lulus. Yang keempat ialah mata kuliah umum dapat mendidik agar manusia dapat memahami dirinya sendiri sebelum memahami diri orang lain, karena nilai-nilai kemanusiaan akan terkikis apabila manusia itu sendiri tidak bisa memahami dirinya sendiri. Ada beberapa sifat yang dihasilkan dari mata kuliah umum ini. Yang pertama ialah kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua ialah kemampuan memperoleh pengetahuan. Yang ketiga ialah kemampuan untuk beradaptasi dan merespon perubahan. Yang keempat, kemampuan mengelola diri. Yang kelima, memiliki tekad yang kuat dan daya tahan yang ulet. Yang keenam, memiliki citra diri yang positif. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedelapan, memiliki kemampuan bekerja sama dengan yang lain. Dan yang kesembilan, memiliki kemampuan bekerja secara efektif. Itulah sifat-sifat yang dihasilkan dari pendidikan umum. Sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.